Terus kalau orang lagi kerja, udah jangan dibilang ini. Semua pada kerja kok di sana. Saya lihat mau TNI, mau polisi, mau relawan, mau apapun gitu. Semua Karena pada kerja kok. ada nggak bang pengalaman satu yang mungkin Bang Komen nggak bisa lupain atau malah sempet nangis nggak di situ? Bang Komeng ya? Itu kalau yang tadi tuh yang itu eh, Pak Camat nangis. Pak Camat ya? Iya. Saya bilang sabar Pak. Ya mau gimana kan? Ini bukan kemauan Bapak. Betul. Terus kata Pak Camat, ini kemauan Bang Komeng. Gak taunya kakinya saya injak. Jadi gak sih ya, memang suasana ya kayak gitu. Semua sedih. Saya ketemu Pak Bupati Tamiang. Ya, saya kalau ketemu saya turut berduka cita. Udah meleleh air mata. Halo sahabat Tangguh semuanya, kembali lagi di podcast BNPB. Saya Herjuno Syaputra, update terus mengenai informasi bencana. Karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Ya, berada di tengah pengungsi, korban bencana banjir dan longsor yang menimpa Sumatera Barat. Sosok ini hadir memberikan tawa di tengah mereka yang berasal dari seorang komedian senior dengan membawa keceriaan. Dan nanti juga sahabat Tangguh kalau saya udah on frame, udah kenalan pasti oke gitu ya. Nah, sahabat Tangguh, ini jargonnya beliau ini ya, beliau bukan sembarang beliau. Ada jargonnya itu uhui. Nah, kalau saya udah sebutin uhui, pasti sosok yang satu ini pada kenal. Karena di 6 Desember 2025 kemarin, beliau datang bersama rombongan dari Palang Merah Indonesia berkunjung ke posko pengungsian yang berada di Nagari Salare Ayah, Kecamatan Palembayan, Sumatera Barat. Dan beliau yang kita kenal sebagai komedian ini datang ke lokasi bencana bertujuan untuk melakukan silaturahmi dan menghibur masyarakat di pengungsian. Dan kehadirannya menjadi pengobat rasa sedih bagi masyarakat dan anak-anak setempat atas musibah yang mereka rasakan dan melanda wilayah mereka. Karena kita tahu ketika di wilayah bencana pasti nggak bicara soal perut juga, perasaan mental itu pasti efeknya luar biasa. Nah, hari ini ya alhamdulillah di studio kita podcast sudah kedatangan, kalau saya sebut Alfian Syabustami pasti siapa gitu ya. Nah, tapi gimana ketawa ya barusan? Nah, Agak ditahan. agak ditahan. Ya. Langsung saja kita sambut Bang Komeng. Bang Komeng, assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi jadi wabarakatuh. beliau kalau dari tulisannya sekaligus sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jabar. Jadi bukan hanya komedian, tapi juga pejabat tadi ya, pelawak Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Betul ya, Bang? Iya. Oke, Bang, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, tadi perkenalannya panjang gitu ya. Pas sudah lihat, ya Bang Komeng gitu ya. Bang Komeng, Iya. kenapa tadi ketika saya sebut tadi komedian senior? Karena saya yakin teman-teman yang nonton ya, ini kru-kru dibesarkan oleh karya seorang Komeng. Ya, dari mulai bulan puasa dan hari-hari ya Bang Komeng. Ketika punya title seperti ini Bang ya. Sekarang kan jadi relawan, komedian dan juga pejabat. Bang Komeng ngerasa nggak sih ini bebannya luar biasa nggak sih? Atau biasa aja malah? Biasa aja sih maksudnya. Malah masih jadi Oke. pelawak kayaknya. Masih jadi pelawak. Nah, kalau masih jadi pelawak, sapa dulu dong sahabat Tangguh. Bang Komeng mau sapa-sapa apa nih? Sahabat Tangguh. Berarti bukan sahabat kamu dong atau sahabat saya? Sahabat Tangguh kita semua. Karena kita tangguh, Bang. Oh iya gitu ya. Harus tangguh dong. Jangan tanggung. Masuk. Harus tangguh, jangan tangguh. Bang, tadi kan bahwa Abang dikenal dengan banyak profesi sekarang ya. Iya. Pejabat gitu ya. Anggota dewan gitu. Terus relawan PMI juga. Ini kan banyak orang nggak tahu sebenarnya. Abang sudah dari lama punya peran ini dan ya kalau pelawak mah ya semua se-Indonesia sudah paham lah siapa Komeng Uhui gitu ya. Tapi tadi Bang, berat nggak sih Bang punya peran
Ya, cukup kompleks lah ini. Enggak lah, kalau komplek mungkin kalau penyakit berat ya, tapi kalau ini enggak berat. Apalagi kompleknya juga bukan komplek pemerintah kan, jadi Iya. tidak terlalu berat. Oke. Swasta punya. Baik, Bang. Ini teman-teman juga sih sebenarnya ya. Kalau lihat beberapa liputan media, Bang Komeng kemarin sempat ke Sumatera Barat, Sumatera Utara ya, Bang ya? Ya, Aha. Aceh. Aceh juga ya? 3 Aha. tempat. 3 tempat. Ini Bang Komeng datang katanya juga tadi kabarnya memang memberikan trauma healing, menghibur gitu. Bersama PMI. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bang, apa yang melatar belakangi usaha teman-teman dari PMI dan Bang Komeng datang ke tadi daerah bencana? Pelawak itu kan banyak ngebohongnya ya. Jadi apa ya? Saya sebenarnya masuk PMI karena waktu itu pikir PMI pelawak mau insaf. Jadi Pelawak mau insyaf. Ya. Oke, ada singkatan semua ya? iya apa ya? Kan kadang-kadang kalau dia ngelawak kan sebenarnya bohong kan, cuma nyari ketawa aja kan ya. Iya sih kadang, iya, bener. Makanya akhirnya kita ngobrol serius pun, ini benar apa enggak ya? Kan suka gitu Iya, deh. benar. Iya, disitulah saya menghapus dosa-dosanya, saya masuk ke PMI. Itu sekitar tahun 2016-17 lah. Jadi jam 4 lewat ya. 16-17. Ada jamnya. Iya, Oke. maksudnya 2016-2017. Yeah. Saya lupa waktu itu. Pokoknya saya ngelihat waktu itu si Angelina Jolie kalau nggak salah. Oh. Iya, itu kan teman SMP. Seorang Komeng temenan SMP Teman sama SMP-nya dia. Jadi Oke. saya cuman Baik. bukan teman saya. ini. Jadi, Ya, lanjut Bang. dia tuh ada di apa badan apa gitu di PBB Iya. kalau nggak salah ya. UNHCR kalau nggak salah. Mungkin Ya, yang aha. pengungsi itu ya. betul. Ya. Ya. Pengungsi terus dia menghibur, dia menyapa semua pengungsi. Tapi kan PBB jadi sudah internasional kan. Betul. Nah, saya waktu itu, wah ini bisa nih kalau di sini katanya ada PMI. Waktu itu kan saya taunya PMI itu tukang nyedot darah, sampai saya bilang, ini PMI apa Dracula nih kan gitu kan. Konteksnya kadang donor darah. Iya gitu itu kan. saya juga nggak tahu kan. Waktu itu saya daftar juga, kebetulan saya kan tahun 2000-an tuh sudah tinggal di Bogor. Saya buka Google, tadinya mau buka warung nggak ada modal, saya buka Google, terus saya lihat PMI di mana nih, oh ada, ternyata di dekat kantor kabupaten, saya ke situ, saya bilang, saya bisa nyupir, Oke. nah, saya bisa bawa ambulan berarti, gitu, saya bisa. Ya saya nggak tahu waktu itu kan, taunya donor darah, ambulan, udah titik. Segitu doang taunya. Iya. Oke. Terus, oh enggak kita di sini, waktu itu ada kepala markas namanya. Ada yang tadi trauma healing lah, ada bagian ngurus air, ada ngurus bangunan, ada juga tim SAR, ternyata komplit. Saya nggak tahu kan, kalau martabak sering diumumkan, kalau itu kan nggak kan, jadi kita nggak tahu. Gitu. Ternyata komplit juga, berarti spesial pakai telur. Oke. Bang, tapi gini Bang, ketika Abang dulu, berarti itu keinginan dari diri ya untuk ikut PMI. Pada saat itu duduk saya. Oke, bukan diri ya. Iya. Gini nggak ya Bang? Gini kan udah jadi pelawak, punya penghasilan, punya ya kehidupan yang baik. Kenapa mau repot-repot gitu? Karena orang kadang gini merasa ya udahlah nikmatin aja. Kenapa Abang berpikir untuk oke, gua harus bikin sesuatu nih, kontribusi, gue ikut PMI. Kenapa Bang? Kalau negara busi untuk mesin kontri kan negara ya, busi kan alat untuk menyambungkan pengapian. Betul, ya Jadi, bisa. Ya memang maunya aja ke situ gitu. Pada saat itu juga memang masih aktif melawak ya. Jadi makanya waktu itu kalau saya nggak syuting, saya pasti telepon PMI. Ada tugas nggak gitu, suka gitu. Kayak kemarin juga gitu nih. Kebetulan dari DPD membolehkan siapapun kalau yang ingin bergerak di bencana, ya saya telepon PMI. Terus, oh ada bang, oh kesini bang, harus kesini ke titik ini, ada beberapa titik. Udah, terus saya bingung juga ada beberapa titik, apakah
Titik Sandora, Titik Puspa atau yang lain. Pokoknya saya ikutin Titik aja. Kamal kayaknya. Ah itu, Iya. ya. Tikam dulu saya manggilnya Iya, Tikam. Oke. Ya oke. Nah, Abang, berarti dari tadi ya bagaimana Abang ngelihat bahwa ya udah gue bisa lah untuk berkontribusi ya, walaupun jawabannya tapi saya yakin Bang Komeng itu punya niat yang baik ya. Selain memang karena Angelina Jolie tadi ya. Nah, Bang, ke bencana bukan pertama kali ternyata. Teman-teman kalau sahabat tangguh ya, Bang Komeng tadi sebelum kita mulai udah cerita pernah ke Lombok, ke Palu. Jadi kalau yang di Sumatera ini bukan yang pertama kali. Mungkin ya nggak banyak yang tahu karena memang nggak tersorot seperti itu ya. Dan ya wajar karena ada beberapa orang mungkin pilihannya untuk saya mau bantu tapi udahlah nggak usah on kamera. Nah, kalau bicara kunjungan kemarin, Bang Komeng itu bersama PMI bawa bantuan apa aja? Saya dengar juga bawa kapal katanya. Ya, waktu itu dari PMI Pusat kan pakai kapal Pak Kala, waktu itu Kala MP kalau nggak salah, pakai kapal laut. Itu memang sandarnya di Belawan. Jadi cuman lama kan beberapa hari. Jadi saya waktu itu kan kalau Sumbar di Sumbar, Sumut, sebenarnya tiga provinsi itu masih bisa landing kan, cuman jauh dari tempat bencana. Jadi saya landing di Minangkabau, airport dikit ya, cuman segitu ya airnya. Ya saya landing di situ, terus baru mulai. Iya betul. Baru mulai itu jalan tuh dari Sumbar ke Sumut, baru ke Aceh. Kan sebenarnya agak-agak yang tempat bencana sih deketan tuh sebenarnya. Betul. Kalau ibu kotanya kan, ya Padang memang kena ya, kena ibu kotanya tuh. Tapi karena di ada bukit deh di Padang tuh kayak yang banyak tuh yang terlalu terdampak kayak Batu Busuk. Batu Buswa. Ah, kalau dia ngomongnya begitu tuh. Bapak, Bapak dari mana Bapak? Saya dari tadi. Batu Buswa, ya bisa. Batu Buswa gitu ya ngomongnya. Iya, betul. Gitu. Jadi di kota tuh cuman itu tuh ya, terus sama ada beberapa kalau makanya kan lebih mepet ke Sumbar karena kan itu ininya Bukit Barisan tuh ya. Bukit Barisan dari situ kan. Makanya Aceh juga kalau yang di ibu kotanya kan enggak tuh, agak yang lebih dekat ke Sumut. Iya, jadi kalau dari Sumbar tuh di alur tuh ya dekat nyambung sebenarnya. Satu garis gitu ya. Iya, jadi ya cuman ya gitu, ada yang bisa dilewati. Ada yang enggak. Tapi Bang, kalau kebutuhan Bang, kan macam-macam nih. Ya. Dari pengalaman Abang kemarin, apa sih yang mereka sangat butuh sebenarnya? Air kah, pangan kah, atau mungkin hal-hal yang ya, selimut atau seperti apa Bang? Ya pokoknya ya awal-awal pasti makanan pokok ya, air sama makanan lah. Ya nggak pokok juga apa, yang penting makanan kan kalau awal-awal ya. Iya kan awal. Kalau makan pokok kan nasi. Betul. Ya kan nasi. Kalau nasinya gede kan nasional kan gitu kan ya. Kalau banyak lauknya nasi Padang ya. Nah iya. Kalau banyak bimbingan nasinya nasihat ya kan. Betul. Ya. Jadi oke, sampai jumpa lagi. Oke. Jadi ya, pada intinya ya itu paling yang udah kesananya baru kan ya, ada yang lain. Oke. Nah, kalau ke dapur umum, ini juga kan ada kunjungan ke dapur umum. Ya. Bang Komeng ngapain? Masak atau apa? Atau ngerebus air? Biasanya begini, kalau apa namanya gini nih, saya maju dulu ya. Iya boleh, silakan. kayak perusahaan. Iya betul. Perusahaan itu harus maju. Iya baik. Saya juga ikut maju. Oke, baik. Ini bencana nih, tempat sini gitu ya. Itu biasanya kita yang masak. Kita yang Ya, relawan. Relawan. Relawan yang masak. Gitu ya. Karena mereka semua masih berduka. Itu 1 hari, 2 hari, seminggu masih dimakan. Ya kan? Kita nggak tahu nih doyannya dia apa. Pokoknya dia masih dimakan. Tapi kalau udah seminggu ke sana, dia akan bosan makanan kita. Karena kita tidak tahu kesukaannya di wilayah itu. Betul. Mulai itu biasanya saya ngajak warga situ, ibu-ibu apa, saya bercandain. Tapi bahan-bahannya dari kita tuh, sayur apa gitu buat masak.
Nah kan nanti kalau apa namanya si ibu itu yang masak kan tahu lidah situ gitu, warga situ. Ya, seleranya lah ya. Iya. Oke. Nah itu tugas saya di dapur kadang-kadang kayak gitu. Hmm. Ya kalau masak yang lain-lain mah saya nggak ngerti. Oke. Masak air sih masih bisa ya, Ah. masak air. Aha. Kalau yang lain-lain ya enggak. Jadi saya di dapur tuh yang Bapak tanyakan tadi, ya itu. Ya kayak gitu, mengajak. Saya tuh gini, karena Bang Komeng bilang di awal, Hmm. pelawak tuh suka ngibul ya, suka bohong. Saya mau lihat buktinya. Hmm. Saya mau ngajak sahabat tangguh lihat buktinya. Apakah benar Hmm. seorang Ini Bapak reporter apa kejaksaan minta bukti? penyidik? Nah, ini waduh, ini pemandangan langka nih, sahabat tangguh nih. Kalau kita lihat Bang Komeng biasanya kan di studio gitu ya, dengan atribut gitu ya. Nah, ini beliau bukan sembarang beliau ini. Boleh. Sedang tadi di tempat masak gitu ya, megang apa itu namanya spatula gitu. Nah, ini masak apa kalau boleh Oh tahu? ini namanya spatula ya? How was that? Apa itulah ya? Maaf deh, bicara di dapur. Apa sih namanya? Iya, sodet deh bang. Iya, Iya. lanjut. Ya mungkin saya soalnya ada. Jadi ini sambal. Sambal. Nah makanya nih orang sana tuh kan doyannya sambal. Kalau yang masak dari kita kan belum tentu pas sambalnya mereka. Betul. Awal-awal iya kita mau masak apapun pasti dimakan. Udah kesananya tuh harus yang ada di wilayah itu. Makanya saya kalau suruh gini sih saya nggak bisa. Tapi saya mengajak ibu-ibu situ gitu. Maksudnya nanti Ya. apa namanya apa ya? Bukan tuker alih apa ya, diambil alih lah oleh ibu Iya. orang situ gitu. Karena kan ibaratnya kan orang lokal di sono. Iya. Jadi mereka tahu nih rasanya apa. Ya nggak tahu aja tempe juga ada sih di situ ya. jadi jadi biar mereka tahu masak selera sana, lidahnya sana. Nah itu. Oke, sebentar boleh nggak Viti tadi lagi balikin lagi nih. Saya mau nanya nih, kenapa di dada harus ada tulisan Komeng? Itu bang dari sana bajunya ya ada semua ada nama. Orang kan gitu. udah kenal itu pasti Komeng bukan? Makanya ini aja suruh dihapus nih kan di sini nih. Tapi bang, nih kalau di dapur gini ya bang, ya, kita ngeliat kan ini rame pasti. Bang Komeng dikerubunin gini nih ya. Perasaannya gimana sih bang? Karena kan gini, mereka lagi berduka pasti, lagi sedih, ya. Bang Komeng juga, apakah harus hati-hati gitu ngelawak atau apa gimana bang? Enggak, udah apa adanya aja. Mereka emang pada seneng, makanya kan sebenarnya saya ngajak, Bu sini gitu, malah jadi pada datang. Itu saya sih nggak lama megang. Akhirnya udah sama ibu-ibu yang ada di situ akhirnya meneruskan gitu. Meneruskan terus. Saya cuma bisa ngajak. Ya nggak mungkin saya bisa bikin sambal. Jadi bikin masalah saya sering. jangan dong. Jadi ibaratnya memotivasi lah ya. Iya. Ayo bikin sambal gitu ya. Ayo masak apa gitu. Nah, mungkin orang. Oke, bang. Kalau udah kelar nih fitinya. Kalau kita bicara ke tempat bencana, ini kan bukan sesuatu yang biasa ya, karena ya bencana itu terjadi tadi secara alami seperti itu kan, tidak ada plan gitu ya. Nah, ketika seseorang berada ke tempat bencana bang, termasuk Bang Komeng, ada persiapan khusus nggak sih yang harus memang ya kita siapin, entah itu mental atau mungkin materi, persiapan barang atau apa. Kalau Bang Komeng sendiri kemarin apa yang dipersiapkan? Apa ya, biasanya sih kalau emang waktunya cukup biasanya fisik ya. Biasanya fisik. Dalam artian gimana tuh? Ya biasanya kalau memang ada waktu, kita udah tahu nih 3 hari lagi kita mau berangkat. Biasanya senam-senam. Karena kan kita biasanya kayak dulu zaman lawak ya nggak sempet gitu kan. Apalagi sekarang ini kan suka waktunya juga nggak cukup. Paling itu aja. Selebihnya sih udah bawa apa yang kita perlu aja di tas. Kayak saya biasa ngopi. Udah, sama ya selebihnya ya nanti sana kalau memang kita pas waktunya emang makan ya kadang suka ikuti kayak tadi tempat tadi. Kalau memang ya nggak ada, ya nggak udah, kita emang kalau pelawak emang biasanya jarang makan.
Oh gitu. Iya. Kenapa? Nungguin panitia nih dibayar apa enggak ya kan gitu kalau dulu zaman awal. Oh, jadi nggak enakan gitu ya. Ini dibayar atau enggak? Oke. Tapi Bang, yang kemarin itu berapa hari total di Sumatera? Mungkin hampir 2 minggu kali ya, cuma kan Oh, lumayan, pindah Bang. lagi Itu gitu panjang aja. loh, 2 minggu. Ya. Iya, Aha. karena kita kerjasama sama Samsat ya, jadi Aha. terus diperpanjangan gitu. Masuk akal dong. Iya. Ya, kan harus koordinasi dengan kepolisian. Oh betul, juga. iya. Harus biar- semua nyambung ya kan. Walaupun kita berdua ngomong nggak nyambung ya. Nyambung ini. Tapi kalau denger backsoundnya ini kita kayak di studio lawak. Tapi mantep. Inilah yang harus kita bangun, bahwa ketika betul. ada bencana, optimisme itu harus dibangun. Iya. Ya, bahwa boleh sedih, boleh berduka, tapi Betul. tetap harus bersyukur dan bahagia. Nah itu. Sebenarnya poinnya itu. Iya. Ya mau diapakan lagi kan? Tuh. Bukan keinginan kita. Memang udah Tuhan. Kita Ya. dari nol lagi ya Ya. nggak masalah kita ngikutin Pertamina kan gitu kan. Ya kan istilahnya mulai dari nol apa semuanya. Tadi tuh gue udah, oke benar, udah belok kayak ada. Ya. Oke deh, nggak apa-apa Bang. Ya. Karena itulah tugasnya Bang Komeng kan? Tugas- Bukan begitu? tugas Rossi sebenarnya. Oh gitu. Rossi kan kalau belok Iya barang. benar. Iya benar. Oke, nah kalau di awal tadi Sobat Tangguh, Bang Komeng juga sempat bilang bahwa tadi ke dapur umum ya, beberapa juga bicara bahan pokok, makanan segala macam. Air, tadi kan disinggung di depan, air bersih. Ini penting juga Bang, karena Oh, iya. kan mereka juga kalau saya dengar bagaimana teman-teman di luar sana ya di Sumatera tuh, aduh, masya Allah, mereka pengorbanan luar biasa. Nah Bang Ya. Komeng juga kemarin ngurusin juga tuh air bersih segala macam. Kalau air nggak begitu gemuk ya, jadi nggak perlu ngurusin. Jadi apa namanya ya, ada bagiannya. Betul. Ada bagiannya. Iya betul, ada bagiannya. Water. Water. Ini jangan salah nih waktu. Ya ini gimana? Nggak tadi Komeng di Padang, takutnya belakangnya ontak padang pasir ya. Benar. Iya. Oke. Nah, kalau ini sih cuman bawa Air bersih. Iya. Oh. Titik yang bagian nyarinya ada lagi. Kayak ini nggak mungkin di daerah situ juga, biasanya kalau kena longsor gempa airnya akan bersisir pasti butek. Oke. Jadi nggak mungkin bisa dikonsumsi ya. Jadi ini kalau ini di Padang, di dekat Universitas Andalas Andalas. ada bukit lagi di situ tinggi. Nah di situ ada mata air. Nah kebetulan matanya nggak pakai kacamata, Oke. jadi saya bisa ambil. Oh. Nah, terus biasanya sama teman-teman water tuh ambil terus tapi ini bagus loh di Padang, nggak perlu dijernihin lagi. Udah jernih. Itu airnya udah kayak gitu tuh. Jadi yang PMI bawa alat Oh. nggak Nggak digunakan, dipakai ya? cuman air ditampung, Oke. disedot, baru pindahin ke mobil tangki, baru pindahin ke warga. Bang, kalau lagi kayak gini nih kan, ini otomatis warga ya pertama mereka seneng dapat bantuan gitu Iya. ya, dapat air gitu. Iya. Kedua juga ngelihat ada sosok seseorang yang mereka kenal biasa di TV kan. Itu gimana Bang? Euforianya, ambience-nya mereka. Teriak-teriak nggak sih? Iya, kadang-kadang. Apa katanya? Oh, maling. Itu yang mau gue. Iya, gimana Bang? Ya, bercanda. Ya malah kadang-kadang kan, Hmm. Bu, airnya udah penuh. Enggak, ntar saya di sini aja dulu. Ya kan, apa mau mandiin anaknya, udah jadi airnya bercanda aja di situ. Gitu Kadang-kadang kan kalau saya- kita lihat kan. ya. Iya, Oh. saya juga ada yang ngobrol kadang-kadang kepenuhan, malah jadi airnya tenggelam banjir lagi kan. Jangan dong. Oke. Makanya kan. Oke. gitu. Karena ya ini yang ngasih airnya atau yang ngisi galon tadi ember itu bukan sembarang orang ya. Bukan sembarangan, orang sembarangan. Orang sembarangan. Oke. Nah, Bang Komeng tadi berarti ada air, tadi dapur umum. Nah, ini juga sama anak-anak. Bang, ini kan kalau kita pendekatan ke anak-anak beda dong. Hmm. Ya orang tua kan biasalah Ya. lawakan kita. Kalau ke anak-anak Bang Komeng sendiri gimana sih Bang? Karena mereka juga kan ya tadi jadi korban bencana. Mungkin juga beberapa nggak terlalu kenal sama Bang Komeng mungkin atau Ya. ya Mungkin. gimana approach-nya Bang deketin ke mereka? Biasanya gaya verbal akan sulit. Aha. Mereka juga kan banyak terganggu, banyak. Jadi lebih ke slapstick. Ya tega saya kan kayak badu ya kan kayak gitu. Oh, gitu. Jadi, dia lebih banyak melihat
gerakan. Iya. Ya dia senang diajak bercanda. Jadi apa namanya, kalau di PSP itu kan ada juga yang mengelola permainan gitu. Ya, trauma healing ya. Permainan dengan anak-anak itu Iya. biasanya apa-apa gitu, ada apa nih Iya. kayak gitu kan, ada ini ada. Nah, kalau saya kan cuman bagian nembaknya aja. Nih kayak di dianya tuh kan gaya itu. Itu kenapa ya Bang begini? Ya itu slapstick. Jadi ya udah saya badut aja udah kayak badut. Karena kalau pakai verbal gini kan lawakan verbal. Beda kadang kan. Nggak masuk kata. Situasinya juga lagi kayak gitu. Udah saya ngagetin anak-anak kan udah. Oke. Udah jadi tuh, lihat tuh ngapain begitu kan dia kayak orang gila kan. Kalau kita lihat normal ya. Betul. Tapi emang yang dibutuhkan di sana ya kayak gitu. Oke. Ya, Tapi ini saya harus jadi kayak gitu. ini saya harus sampaikan di podcast ini. Ini udah nyampe. Karena gini, banyak orang kelihatannya serius kerja, ternyata kerjanya bercanda gitu ya. Nah, tapi ada yang kelihatannya bercanda, ternyata kerjanya serius. Tepuk tangan dong. Emang bercanda. Iya bercanda ya. Tapi gini Bang Komeng, ini kan ya kita tentunya ngerasa bahwa apa yang Bang Komeng teman-teman PMI lakukan ini kan luar biasa ya. Dan ini tugas kita semua sebenarnya, bukan hanya PMI ataupun teman-teman dan ya atau pemerintah ya. Kita pun warga bantu warga. Nah, kalau bicara kolaborasi Bang, Abang ngeliat nih gimana nih PMI, Bang Komeng sebagai komedian, ada juga tadi teman-teman relawan ya, ada swasta juga mungkin yang sumbangan. Gimana Bang Komeng lihat kolaborasi di tengah bencana ini? Pendapatnya gimana? Ya bagus sih sebenarnya. Cuma kan ya memang sih ya ada juga mungkin yang orang kurang kerjaan ya. Kadang-kadang ada yang mau orang kerja gini, ada yang larang, ada yang ini. Ya kalau menurut saya sih udah siapapun bekerja sama aja. Betul. Mau itu relawan. Cuma kan sebenarnya nggak relawan aja di situ, ada juga relawati kan gitu kan. Iya kan. Tapi orang kan nyebutnya relawan. Kan kadang-kadang kan yang laki itu akhirannya relawan. Wisudawan, wisudawati. Iya, kalau wanita tuh karyawan, karyawati. Nah, sekarang saya nanya, perawan laki perempuan? Padahal akhirannya wan ya kan. Iya, nanti dijawab. Tapi perawan itu terbagi dua suku kata. Apa itu? Pra dan wan. Oke. Pra sebelum, wan laki-laki. Jadi belum disentuh laki-laki. Masuk. Iya. Jadi memang kalau Bang Komeng lihat tadi bahwa kolaborasi ini bagus ya, Bang. Iya. Jadi sebenarnya harusnya. Jadi siapapun teman-teman ya sobat Tangguh mau bantu dimanapun, mau sumbangan doang ya atau cuman doa pun nggak apa-apa. Wah, iya Masya Allah. Atau juga nge-share link ya. Iya. Story di Instagram. Iya. Itu ibaratnya tadi warga bantu warga. Walaupun mungkin ada beberapa orang ngerasa wah bagus buat iya itu pilihan orang ya Bang, konten atau apa. Cuman kita ngelihat bahwa go ahead kalau mau bantu ya udah silakan ya. Emang Pak Presiden pernah bilang jangan apa ya, jangan dijadiin kayak konten atau tempat wisata. Memang waktu itu kita kendalanya waktu ke Agam itu bawa alat keruk di truk itu agak macet karena ada juga orang yang kesana cuman bikin video foto-foto. Itu ngeganggu pergerakan kita sih sebenarnya. Betul yang Bapak Prabowo bilang tuh, ya udah kalau mau kerja ya kerja. Terus kalau cuman mau bikin video udah jangan ke situ gitu. Yang tadi Mas bilang doain aja udah gitu, nggak apa-apa. Terus kalau orang lagi kerja udah jangan dibilang ini. Semua pada kerja kok di sana. Saya lihat mau TNI, mau polisi, mau relawan, mau apapun gitu. Semua pada kerja kok. Ya kondisinya memang berat sih Bang di situ. Jadi kalau teman-teman ngelihat bahwa ya kritikan biasa lah ya. Ketika ada yang bilang oh belum maksimal atau apa, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Nggak ada. Nggak ada istilahnya negara yang sempurna. Selalu ada celahnya gitu ya. Dan kita paling nggak kita berusaha ya Bang. Mau se-Andra Backbone juga tetap aja dia mengeluarkan lagu sempurna ya tetap enggak. Udah Tuhan yang Maha Kuasa kalau mau sempurna. Masya Allah, betul. Ya, nah Bang, pengalaman nih di Sumatera kemarin, di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, ada nggak Bang pengalaman satu yang mungkin Bang Komeng nggak bisa lupain,
atau malah sempet nangis nggak di situ, Bang Komeng ya? Itu kalau yang tadi tuh yang itu eh, Pak Camat nangis. Pak Camat ya? Iya. Saya bilang sabar Pak. Ya mau gimana kan? Ini bukan kemauan Bapak. Betul. Terus kata Pak Camat, ini kemauan Bang Komeng. Nggak taunya kakinya saya injak. Jadi gak sih ya, memang suasana ya kayak gitu, semua sedih. Saya ketemu Pak Bupati Tamiang, ya, saya kalau ketemu saya turut berduka cita, udah meleleh air mata. Kebetulan waktu itu juga sedang ada dari sini nih dengan Bupati Tamiang, Tamiang. Pak Jenderal apa gitu ya. Terus dengan Kodam di sana waktu itu. Terus saya ketemu. Karena Tamiang tuh kan habis semua. Ya. Habis kantor bupati, Polres. Kodim aman kalau nggak salah. Udah tempat pokoknya ibu kota. Udah. Susah kalau ibu kota. Rata ya. Iya, Habis kayak umpamanya kita juga di PMI, kalau satu wilayah yang kena bencana biasanya yang bergerak bukan PMI situ. Yang ambil aja dari provinsi lain. Nah itu kebetulan kemarin provinsinya masih bisa utuh, jadi dia pegang. Tapi untuk PMI Kabupaten Tamiang nggak bisa bergerak, nggak bisa mengomando Iya, gitu. iya. Karena memang tadi kondisinya Bang ya. Ya, Sangat ya tadi sulit banget, susah. Oke. Bang, gini, kalau kita bicara tadi teman-teman yang ya mereka pasti berat lah ya, susah hidupnya dan susah untuk move on lah gitu. ya. Bang Komen punya pesan apa untuk mereka yang mungkin saat ini terdampak bencana? Apa yang bisa membuat mereka semangat? Kalau dari Bang Komeng apa yang harus dilakukan? Ya, karena gini, kita kan di luar itu Bang, mereka yang ngerasa ini. Kita mah mungkin gampang lah, tapi mereka luar biasa pasti. Ya, ya kuncinya cuman sabar. Sebenarnya semua orang yang namanya di dunia pasti semua diuji kan. Betul. Cuman jalannya ya lewatnya Beda-beda. beda-beda. Saya aja melawak nggak bisa langsung ke atas, ya kan? Semua ada ujian. Mas juga menjadi pembawa sebagai anchor, walaupun tidak di kuburan ya. Aduh. Oh itu anchor ya. Ya. Semua ada cobaannya masing-masing. Iya. Tapi tetap bersyukur ya, tetap tadi bahwa hidup harus berjalan ya Bang ya. Ya. Nah, apapun cobaan itu saya yakin selalu ada berkah di balik itu. Nanti Allah kasih hadiahnya macam-macam gitu ya Bang ya. Ya. Dan satu yang kalau gua lihat nih dari Bang Komeng bahwa ketika kita ngebantu orang, ya, ketika kita turun ke jalan, sebenarnya kita tuh nyembuhin diri kita. Ya, when you help somebody else, you heal yourself. Ngerti nggak Bang? Apa itu? Tadi saya lihat teksnya di situ. Jadi Ya, memang emang benar. Ketika kita ngebantu orang tuh kita tuh sebenarnya nyembuhin diri kita juga. Yeah. Dan itu yang Bang Komeng lakuin. Satu lagi Bang, nih Bang Komeng saat ini lebih suka dikenal sebagai seorang komedian, anggota dewan, ya, relawan, atau apa? Apa aja. Apa aja? Iya. Kenapa? Ya menurut saya nggak ada perbedaan kok. Nggak ada, sama aja. Sama aja. Sama aja, nggak mau jadi apa aja sama. Menurut saya. Kayak komedian mungkin lebih penting daripada komedoan, ya kan? Jadi udah apa aja. Bener sih, daripada komedoan. Iya. Kan mending jadi komedian. Iya. Betul. Pejabatnya sama aja. Sama aja Bang ya? Sama aja. Enak gak sih Bang jadi pejabat? Ya sama, nggak ada. Yang ngebedain tuh apa? Ya cuman kalau dulu syuting kita bisa ngatur jadwal sendiri. Sekarang kan kadang-kadang jadwalnya sudah negara yang mengatur. Kadang-kadang lagi santai aja tentu ada tugas. Ya itu aja sih sebenarnya. Nggak ada beda. Oke. Dan tadi yang seperti Bang Komeng sebut ya. Jadi teman-teman kalau sahabat tangguh ngelihat bahwa ketika seseorang berada di let's say posisi sekarang, stage yang sekarang, beliau tuh sudah melewati banyak asam garam, tadi penolakan segala macam, dan akhirnya ya
Nextnya ketika aku lihat nih, kalau kayak Bang Komeng, ya ini saatnya gue ngasih balik nih ke negara gue, ya, ke masyarakat setelah apa yang gue dapat gitu ya Bang ya. Iya, karena kan kalau pelawak itu yang ngasih predikat bukan sekolahan atau Ya, ya, negara, ya. tapi masyarakat. Betul. Ini pelawak nih. Iya. Kalau masyarakat yang nggak, dia bukan pelawak nggak, Benar. gitu. Yoi. Oh dia penyanyi nih, suaranya bagus kan gitu. Kalau seniman gitu ya, yang memberikan label kan masyarakat. Iya. Nah jadi ya tadi apa yang Mas bilang, saya kembaliin lagi nih gitu, ke Oke. masyarakat. Siap. Bang Komeng, terima kasih banyak untuk obrolannya. Tadi yang gue sebutin di depan ya, bahwa kita semua besar dan tumbuh karena lawakannya Bang Komeng. Saya juga ya, dan teman-teman pasti yang nonton Sahabat Tangguh semuanya, kalau anak-anak milenial gitu ya, pasti paham gimana seorang Komeng. Tapi sekali lagi makasih Bang. Wah saya makasih udah diundang. Dan Sahabat Tangguh, dari perbincangan bersama Bang Komeng hari ini kita belajar bahwa sebenarnya apapun profesinya dan sebanyak apapun bantuan yang kita berikan, ketulusan hati dan tawa menjadi bagian terpenting untuk memulihkan luka hati atas rasa sedih yang dirasakan ketika mengalami bencana. Dan Bang Komeng menjadi bukti nyata ya bahwa tidak apa untuk menaruh jabatan sebentar dan hadir di tengah bencana sebagai seorang relawan dan ngelihat kondisi bencana serta membantu mengobati luka sesama manusia, karena luka tuh nggak cuma bicara fisik, ada juga luka mental, luka hati, dan itu yang sudah Bang Komeng dan teman-teman PMI tadi kerjakan. Air bersih semuanya menghibur, trauma healing. Sekali lagi terima kasih abangku ya. Bosku, Abang Komengku ya, ya sudah memberikan waktunya dan keceriaan hari ini. Terima kasih banyak, dan semuanya yang sudah nonton terima kasih, dan juga sudah berbagi untuk kita semua, untuk masyarakat dan anak-anak terdampak banjir dan longsor di sana. Dan semoga kedatangan Bang Komeng bisa menjadi kenangan indah yang selalu diingat oleh penyintas bencana di sana. Saya Herjino Syaputra pamit undur diri. Kita ketemu lagi di podcast BNPB nanti, insya Allah kapan-kapan kita undang lagi, boleh Bang ya? Siap. Oke, update terus mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Salam sehat, salam tangguh, sampai ketemu lagi Sahabat Tangguh.